Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Baik. Alhamdulillah. Masuk semua ya? Ya. Mari sebelum kita mulai dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Sepertinya Ibu perhatikan sudah ada yang loyo ya, ngantuk? Ya, sebelumnya kita lakukan kembali ice breaking agar kita merasa segar kembali ya. Coba dengan berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Ya, jalani pembelajaran dengan semangat ya. Langsung saya absen. Alfian, Agus Farhan, Ainia Zahratus Sifa, Ahmad Daril, Fitriani Wulandari, Imratus Solihah, Muhammad Linda Kurniawati, Muhammad Wasiul Karim, Warisulaili Syarif. Alhamdulillah masuk semua ya. Dalam keadaan sehat walafiat semua. Tema hari ini adalah tentang jual beli. Jual beli itu hukumnya adalah halal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahul bai'ah wa harramar riba. Dan dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Dalam jual beli ada juga hukum dan syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya adalah baligh, berakal, ridho. Jual beli barang halal atau bermanfaat, serta penjual harus memiliki kepemilikan atau kuasa penuh atas barang yang dijual. Syarat pertama, baligh. Jika ingin melakukan jual beli, disyaratkan harus baligh. Artinya berakal. Ya. Bukan orang gila. Kedua, ini baligh. Berakal kan? Ya. Baligh berakal. Terus ketiga, ridho. Maksudnya di sini ada keridhaan dari kedua belah. Ada keridhaan dari kedua belah pihak, dari pihak pembeli dan pihak penjual. Lagi jual beli barang halal.
barang halal dan atau bermanfaat. Terus ada kuasa penuh dari penjual dan pembeli. Ya. Oh, ada kuasa penuh dari penjual atas barang yang dijual. Ya, kita bahas dari baliw. Baliw artinya sudah dewasa, bukan anak kecil ya. Terus berakal sehat, artinya bukan orang yang tidak waras atau ODGJ. Seperti itu. Kalau jual belinya ODGJ itu bisa dikatakan tidak sah karena tidak termasuk dalam syarat. Terus ada ridho, ada keridhaan antara dari penjual dan pembeli. Misal kita membeli barang, membeli beras misalnya ya, membeli beras. Kita membeli berasnya di warung misalnya. Terus pihak warungnya agak sayang kalau dijual barangnya karena dia sendiri tidak ada yang mau dimasak, tidak ada yang mau dimasak. Karena penjualnya masih berat untuk dijual, maka bisa menyebabkan tidak sahnya jual beli. Terus jual beli barang halal atau bermanfaat. Barang yang dijual harus barang yang halal dan berarti barangnya tidak boleh barang apa? Jijikan, misalnya kotor, itu tidak boleh. Tidak bermanfaat, misalnya. Barang apa yang tidak bermanfaat? Bisa kasih contoh? Barang yang tidak bermanfaat tapi dijual apa? Hah? Nasi yang sudah basi bisa, karena bisa dibikin kerupuk. Ada lagi? Bisa jadi ya, bisa jadi itu ya. Ada lagi contohnya bermanfaat tapi dijual. Apa? Ada? Bisa jadi. Itu narkoba termasuk jual beli yang diharamkan. Karena itu membahayakan. Kalau barang yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Mau tahu? Misalnya ada itu Quran. Al-Quran misalnya sudah sobek. Tapi masih ada niat untuk dijual. Itu kan tidak boleh ya. Berarti jual belinya tidak sah, tidak termasuk pada syarat jual beli. Terus kuasa penuh penjual atas barang yang dijual. Barang yang dijual harus apa? Harus murni kepunyaan orang yang menjual. Kalau misalnya, misal ini spidol dititipkan sama Ari sama ibu. Bu, mau titip spidol dulu ya bu ya. Pas ibu pulang, karena ada yang butuh, bu ayo bu, barangnya mau dibeli sama saya bu, butuh banget bu. Pas sama ibu dijual, itu boleh apa tidak? Tidak boleh, karena spidol ini bukan kuasanya ibu, bukan milik ibu, tapi miliknya Ari. Lagi contohnya kuasa penuh penjual atas barang dijual. Misal ada pohon pisang, ya banyak ya di sekitar rumah kalian ya. Ada ladangnya orang, tapi ada buah pisang. Terus ada suatu hari ada penjual pisang mau beli, bu ini pisangnya saya beli ya dengan harga sekian.
Misal harganya sampai 150 Bu. Saya tebang. Jadi Bu ya. Nah, terus sama yang bukan pemiliknya, sama tetangganya ini dijual. Boleh apa tidak? Tidak boleh karena bukan miliknya yang tetangga ini ya. Masih punya orang karena bukan orang yang berkuasa atas barang tersebut. Ya, paham ya? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Bu. Ya. Bagaimana jual beli itu dianggap sah? Jual beli itu dianggap sah tadi. Ada keridoan antara penjual dan pembeli. Dan penjual dan pembeli sama-sama rela barang yang dibeli itu diambil orang yang membeli dan yang membeli juga ridho uangnya diambil oleh penjual. Paham Ri? Ya. Juga dianggap sah kalau memenuhi syarat-syarat jual beli. Ada lagi? Ya. Hukumnya membeli barang dengan uang yang sudah koyak atau sudah sobek ya? Ya. Pernah tidak kalian melakukan itu? Pernah? Pernah pastinya. Itu bisa jadi boleh dan bisa jadi tidak boleh. Ya, bisa jadi boleh jika orang yang menjual mau menerima uang yang sudah koyak tadi. Kalau yang menjual tidak menerima, berarti jual belinya tidak sah, tidak jadi. Paham? Sekarang rukun jual beli. Rukun jual beli ini ada penjual dan pembeli. Terus barang yang akan dijual. Ini rukun jual beli. Pertama ada penjual dan pembeli. Kedua, barang yang akan dijual. Tiga, ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. Empat, ijab kabul. Nah, yang pertama ini ada penjual dan pembeli. Harus jelas ya penjual dan pembelinya. Terus yang kedua, barang yang akan dijual. Harus jelas juga barang yang akan dijual itu ada apa tidak. Nah, itu. Terus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. Artinya di sini barang yang dijual itu bernilai atau berharga. Terus yang terakhir ijab kabul. Penjual dan pembeli tadi harus rela ya barangnya dijual dan dibeli. Terus barang yang akan dijual itu harus jelas. Maksudnya di sini misalnya kalian mau beli sesuatu tapi barangnya belum jelas. Di pikiran kalian ada barangnya, misalnya beli baju ya. Nah, beli baju. Saya mau beli baju warna oranye. Terus pergi ke pasar ya nak ya. Pergi ke pasar. Barang yang akan dijual ya. Barang yang akan dijual. Harus ada barang yang akan dijual. Oh bukan seperti itu nak. Barang yang akan dijual itu harus ada ya, harus ada barang yang dijual. Maksudnya di sini barangnya harus jelas
Karena nanti pembeli pasti akan milih. Misalnya seperti tadi mau beli baju, harus ada baju-baju yang akan dijual. Terus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. Kalau misal baju rusak itu masih bernilai atau berharga? Tidak bernilai. Bisa dijual apa tidak? Tidak bisa. Misal sepatu sudah rusak itu bisa dijual apa tidak? Tidak bisa juga karena sudah tidak ada nilai tukarnya ya. Sudah tidak berharga. Yang terakhir ijab qabul. Tahu ijab qabul? Ijab qabul. Ya akad antara penjual dan pembeli. Akad antara penjual dan pembeli. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Bagaimana penjual beli yang belum jelas hasil panennya? Contohnya itu seperti orang yang menjual buah-buahan yang masih muda, bagaimana? Oh ya, pertanyaan bagus. Seperti tadi ada barang yang akan dijual ya. Ini ada barang yang akan dijual. Seperti tadi yang pertanyaannya Agus, buah yang masih muda ya. Seperti itu. Barang yang dijual kan sudah ada itu, tapi belum jelas. Nanti kalau sudah tua, buahnya itu menghasilkan apa tidak. Kalau masih muda dijualnya, misal kebanyakan sekarang jual alpukat ya. Kebanyakan sekarang jual alpukat itu masih muda. Masih mudanya itu buahnya banyak, tapi setelah buahnya matang, ternyata sudah tinggal sedikit. Karena kenapa? Kena hujan, kena angin, buahnya rontok. Terus dari pihak pembeli ada timbul rasa menyesal. Kalau menimbulkan rasa menyesal itu tidak boleh ya. Berarti jual beli yang seperti itu hasil apa? Hasil panen yang masih muda itu bisa dikatakan tidak sah karena hasilnya belum jelas ya. Takut menimbulkan penyesalan di kemudian hari ya. Bisa dipahami Gus? Ya. Ada lagi? Ya. Kan sekarang namanya jual beli online. Ya. Seperti halnya di Shopee. Di Hmm. Shopee ada yang jual mystery box. Bagaimana hukumnya? Mystery box itu jelas apa tidak barangnya? Tidak jelas. Sudah dijelaskan di sini, kalau tidak termasuk pada syarat dan rukun, artinya jual belinya tidak sah. Di sini di rukun jual beli harus ada barang yang akan dijual. Tadi ada barang dijual ya. Mystery box itu ada barang dijual tapi tidak jelas. Berarti kalau barangnya tidak jelas itu termasuk jual beli yang tidak sah. Sekarang juga musim jual beli online ya. Kebanyakan bisa dipilih warnanya. Katanya real pick. Tahu real pick? Real pick itu keadaan aslinya. Misalnya beli baju syar'i, misalnya kalau kayak ibu-ibu ini beli baju syar'i. Di model itu bagus, bilangnya real pick. Terus nanti pas datang bajunya barangnya jelek atau rusak. Itu gimana itu? Termasuk jual beli yang tidak sah karena menjual barang yang belum jelas. Juga ada unsur ketidakjujuran ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Enggak ada. Ya. Seperti itu pembahasan dan syarat jual beli hari ini.
Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah praktek jual beli yang akan dipraktekkan oleh siswi. Silahkan. Berapa harga tasmu? 50.000. Oh iya, saya mau beli. Ini saya dengar. Ya, itulah praktek jual beli dan ijab kabul antara pembeli dan penjual.